Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktavia. Saya berasal dari kelas 1A dan NPM saya F0H0240011. Saya berasal dari Prodi D3 Keperawatan dan saya berasal dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan coba mempresentasikan materi tentang HIV/AIDS. Pertama kali yang akan kita bahas yaitu adalah pengertian dari AIDS. Apa sih AIDS itu? HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus pada manusia yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dalam jangka waktu yang relatif lama dapat menyebabkan AIDS. Sedangkan AIDS sendiri adalah suatu sindroma penyakit yang muncul secara kompleks dalam jangka waktu yang relatif lama karena penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Menurut Lawrence, pada tahun 1997, AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah sindroma yang menunjukkan defisiensi imun seluler pada seseorang tanpa adanya penyebab yang diketahui. Untuk dapat menerangkan terjadinya defisiensi tersebut seperti keganasan, obat-obatan, suspensi imun, penyakit infeksi yang sudah dikenal, dan sebagainya. Tetapi menurut Wartono, pada tahun 1999, AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Dan menurut Sahlan, pada tahun 1997, AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah etiologi atau penyebab dari AIDS. Penyebab infeksi adalah golongan virus retro yang disebut Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV pertama kali ditemukan pada tahun 1983 sebagai retrovirus atau disebut dengan HIV-1. Pada tahun 1986 di Afrika ditemukan lagi retrovirus yang baru dan diberi nama HIV-2. HIV-2 dianggap sebagai virus kurang patogen dibandingkan dengan HIV-1. Maka untuk memudahkan keduanya disebut dengan virus HIV. Transmisi infeksi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase, yaitu fase pertama ada periode jendela, lamanya 4 sampai dengan 6 bulan setelah infeksi. Pada fase ini tidak ada gejala apapun. Fase 2 ada fase infeksi HIV primer akut. Lamanya yaitu 1 sampai dengan 2 minggu dengan gejala flu-like dan illness. Yang ketiga, infeksi asimptomatik, lamanya 1 sampai dengan 15 atau lebih setahun dengan gejalanya tidak ada. Yang keempat, ada supresi imun simptomatik di atas 3 tahun dengan gejala yaitu demam, keringat malam hari, limfosit B menurun, diare, neuropati, dan lemah. Yang kelima, terjadinya AIDS. Lamanya bervariasi antara 1 sampai dengan 5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali didapatkan infeksi oportunis berat dan tumor pada berbagai tubuh dan manifestasi neurologis. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah cara penularan pada penyakit AIDS. Pertama, ada melakukan penetrasi seks yang tidak aman dengan seseorang yang telah terinfeksi. Kondom adalah salah satu cara di mana penularan HIV dapat dicegah. Yang kedua, ada melalui darah yang terinfeksi
yang diterima selama transfusi darah di mana darah tersebut belum terdeteksi virusnya, atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Yang ketiga, dengan menggunakan bersama-sama jarum untuk menyuntik obat bius dengan seseorang yang telah terinfeksi virus HIV. Yang keempat, wanita hamil dapat juga menularkan virus ke bayi mereka selama masa kehamilan atau persalinan dan juga melalui menyusui. Ada juga penularan secara perinstal. Yang pertama yaitu ibu hamil yang terinfeksi HIV dapat menularkan HIV pada bayi yang dikandungnya. Yang kedua, penularan dari ibu terutama pada saat proses melahirkan karena pada saat itu terjadi kontak secara langsung antara darah ibu dan bayi sehingga virus dari ibu menular ke bayi. Yang ketiga, bayi juga dapat tertular virus HIV dari ibu sewaktu berada dalam kandungan atau juga melalui ASI. Ibu dengan HIV dianjurkan untuk memberi anaknya MPASI. Ada kelompok orang yang memiliki resiko tinggi terkena AIDS, yaitu pertama lelaki homoseksual atau biseks. Yang kedua, orang yang ketagihan obat intravena. Yang ketiga, ada partner seks dari penderita AIDS. Yang keempat, ada penerima darah atau produk darah transfusi yang terinfeksi AIDS. Yang kelima, bayi dari ibu bapak terinfeksi. Ini menurut IDA pada tahun 2010. Hal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah macam-macam infeksi HIV. Atas dasarnya, HIV dengan respon imun tubuh itu infeksinya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap dini, fase akut, ditandai oleh viremia transien masuk ke dalam jaringan limfoid, terjadi penurunan sementara dari CD4+ sel T diikuti serokonversi dan pengaturan replika virus dengan dihasilkannya CD8+ sel T antivirus. Secara klinis merupakan penyakit akut yang sembuh sendiri dengan nyeri tenggorokan, mialgia non-spesifik, dan meningitis aseptik. Keseimbangan klinis dan jumlah CD4+ sel T menjadi normal terjadi dalam waktu 6 sampai dengan 12 minggu. Pada fase selanjutnya yaitu tahap menengah, fase kronik, berupa keadaan laten secara klinis dan replikasi. Virus yang rendah khususnya di jaringan limfoid dan hitungan CD4+-nya secara perlahan menurun. Penderita dapat mengalami pembesaran kelenjar limfe yang luas tanpa gejala yang jelas. Tahap ini dapat mencapai beberapa tahun. Akhir dari tahap ini terjadi demam, kemerahan kulit, kelelahan, dan viremia. Tahap kronik dapat berakhir antara 7 sampai dengan 10 tahun. Ada fase selanjutnya yaitu adalah fase krisis yang ditandai dengan menurunnya pertahanan tubuh penderita secara cepat berupa rendahnya jumlah CD4+, penurunan berat badan, diare, infeksi oportunistik, dan keganasan sekunder. Pada tahap ini umumnya dikenal dengan AIDS. Petunjuk CDC di Amerika Serikat menganggap semua orang dengan infeksi HIV jumlah sel T CDC 4+ kurang dari 200 disebut sebagai AIDS. Meskipun gambaran klinisnya belum terlihat,
Itu adalah menurut Robin pada tahun 1998. Hal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah patofisiologi atau bagaimana HIV AIDS ini menyerang tubuh manusia. HIV masuk ke dalam darah dan mendekati sel T helper dengan melekatkan dirinya pada protein CD4. Sekali ia berada di dalam turunan yang disebut dengan RNA atau singkatan dari ribonukleat asid berubah menjadi DNA atau singkatan dari deoksiribonukleasid asid dengan suatu enzim yang disebut reverse transkriptase. DNA tersebut menjadi bagian dari DNA manusia, yang mana daripada menghasilkan lebih banyak sel jenisnya, benda tersebut mulai menghasilkan virus-virus HIV. Enzim lainnya, protase, mengatur viral kimia untuk membentuk virus-virus yang baru. Virus-virus baru tersebut keluar dari sel tubuh dan bergerak bebas dalam aliran darah dan berhasil menulari lebih banyak sel. Ini adalah sebuah proses yang sedikit demi sedikit di mana akhirnya merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Tubuh dan meninggalkan tubuh menjadi mudah diserang infeksi dan penyakit-penyakit yang lain. Dibutuhkan waktu untuk menularkan virus tersebut dari orang ke orang. Respon tubuh secara alamiah terhadap suatu infeksi adalah untuk melawan sel-sel yang terinfeksi dan menghentikan sel-sel yang telah hilang. Respon tersebut mendorong virus untuk menghasilkan kembali dirinya. Jumlah normal dari sel-sel CD4T pada seseorang yang sehat adalah 800 sampai dengan 1200 sel per milimeter kubik darah. Ketika seseorang mengidap HIV yang sel-sel CD4+T-nya terhitung di bawah 200, dia menjadi semakin mudah diserang oleh infeksi-infeksi oportunistik. Infeksi-infeksi oportunistik adalah infeksi-infeksi yang timbul ketika sistem kekebalan tertekan. Pada seseorang dengan sistem kekebalan yang sehat, infeksi tersebut tidak bisa mengancam hidup mereka, tetapi bagi seseorang pengidap HIV, hal tersebut dapat menjadi fatal. Itulah menurut Wirya pada tahun 2003. Hal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah gejala dari HIV/AIDS. Gejala HIV/AIDS ini terbagi menjadi dua, yaitu ada gejala mayor dan gejala minor. Gejala mayor pada penderita AIDS itu sebagai berikut. Yang pertama, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 1 bulan. Yang kedua, ada diare kronik yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, ada penurunan kesadaran pada gangguan neurologis. Yang keempat, ada demensia atau HIV encephalopathy. Dan yang kedua, ada gejala minor pada penderita AIDS. Yang pertama yaitu batuk menetap lebih dari 1 bulan. Yang kedua, ada dermatitis generalis. Yang ketiga, adanya herpes zoster yang berulang. Yang keempat, ada candidiasis oropharyngeal.
Yang kelima ada herpes simplex kronik progresif. Dan yang terakhir ada limfadenopati generalis. Selanjutnya itu ada komplikasi pada penderita HIV/AIDS. Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAD) tahun 2003, komplikasi yang terjadi pada pasien HIV/AIDS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Candidias bronchus, trakea atau paru-paru. Selanjutnya ada Candidias esophagus, ada Cryptococcus extraparu, ada Cryptoporosidiosis intestinal kronis yang lebih dari 1 bulan. Ada juga rhinitis CMV atau gangguan penglihatan, ada juga herpes simplex ulcus kronik lebih dari 1 bulan, ada juga Mycobacterium tuberculosis di paru-paru atau ekstraparu, dan yang terakhir ada encephalitis toxoplasma. Selanjutnya yang terakhir itu ada cara pencegahan penyakit HIV/AIDS. Bagaimana sih cara mencegah HIV/AIDS? Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit AIDS. Di antaranya yaitu hindari berganti-ganti pasangan seksual, gunakan kondom ketika berhubungan intim khususnya dengan penderita AIDS, pemeriksaan tes ELISA pada setiap darah donor, dan yang terakhir hindari penggunaan jarum secara bergantian dengan penderita AIDS. Dari beberapa penjelasan materi-materi yang telah saya jelaskan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa menurut Lawrence pada tahun 1997, AIDS atau singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome itu adalah sindroma yang menunjukkan defisiensi imun seluler pada seseorang tanpa adanya penyebab yang diketahui. Untuk dapat menerangkan terjadinya defisiensi tersebut seperti obat-obatan, keganasan, supresi imun, penyakit infeksi yang sudah dikenal, dan sebagainya. Dan menurut Wartono pada tahun 1999, AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Menurut Sahlan, pada tahun 1997, itu AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Harus kita ingat bahwa belum ada vaksin untuk mencegah HIV atau AIDS dan pengobatannya juga belum ada.